Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, obat yang ditemukan oleh tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya ini sudah memasuki uji klinis fase 3 dan akan diajukan izin produksi maupun izin edar ke Badan POM. Untuk mengetahui perkembangan dan informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Fatma Ayu langsung dari Surabaya. Fatma, bagaimana perkembangan terkini terkait obat COVID-19 yang ditemukan oleh Universitas Airlangga? Apakah ini masih dalam tahap uji klinis fase 3 atau sudah selesai uji klinis tahap 3-nya itu? Baik, Wahyu, memang berkaitan dengan obat COVID-19 yang ditemukan oleh tim peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa nanti pada hari Rabu 19 Agustus 2020 tim peneliti akan menemui dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM di Jakarta. Dan hal tersebut untuk membahas terkait dengan izin produksi dan izin edar obat COVID-19 yang ditemukan sebelumnya. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Nasim mengakui bahwa pertemuan tersebut nantinya akan menjelaskan secara detail hasil uji klinis fase ketiga termasuk mengenai pengajuan izin produksi maupun izin edar dari 3 kombinasi obat COVID-19. Selain itu, tim peneliti juga akan bertemu dengan Kimia Farma dan juga Lembaga Biologi Angkatan Darat terkait penggunaan bahan hingga dengan proses produksi apabila izin produksi maupun izin edar telah didapatkan. Dari 3 kombinasi obat COVID-19 yang sudah masuk uji klinis, yakni ritonavir dengan azitromisin, lipofir litonavir dengan doxycycline, dan juga hidroksikloroquine dengan azitromisin, serta liponavir ritonavir dengan azitromisin. Dan 3 kombinasi obat COVID-19 tersebut hasilnya terendah 92 dan tertinggi 98 dari efektivitas dari sampel yang sudah diuji secara acak. Dan Wahyu, memang fase ketiga sudah selesai dilakukan oleh tim peneliti dan nantinya pada hari Rabu, sekali lagi hari Rabu pada tanggal 19 Agustus 2020, uji fase ketiga tersebut hasilnya akan diserahkan kepada BP POM untuk mengetahui atau akan membahas terkait dengan izin edar dan juga izin produksinya. Wahyu. Ya, Fatma, kemudian ketika uji klinis kemarin, terutama di fase ketiga kemarin, berapa orang yang menjalani uji coba dan siapa-siapa mereka ini, serta tingkat efektivitasnya seberapa tinggi? Baik, memang Wahyu, efektivitas yang diklaim oleh tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya bahwa obat COVID-19 yang ditemukan ini efektivitasnya bisa mencapai tertinggi 98% dan juga yang terendah 92%. Dan hasil uji klinis yang dilakukan menunjukkan bahwa obat COVID-19 siap pakai kepada pasien yang tertular virus SARS-CoV-19 baik kategori ringan, sedang maupun berat. Namun dengan catatan obat tersebut tidak cocok untuk pasien yang ditangani dengan ventilator atau alat bantu pernafasan. Tim peneliti pun juga menyatakan bahwa dipastikan obat tersebut tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi pasien dan kekhawatiran efek samping pada organ seperti jantung, ginjal, dan liver pasien sudah diperiksa dan hasilnya aman, tidak ada masalah. Sebelumnya, Wahyu, setidaknya UNER butuh waktu hampir setengah tahun untuk mengumumkan temuan tersebut, yakni dimulai pada sejak Maret. Tim UNER meneliti obat tersebut dan bekerja sama dengan TNI AD dan BIN. 3 kombinasi obat tersebut diuji secara klinis 1 bulan penuh dan jumlah pasien COVID-19 yang positif yang terlibat uji klinis tersebut mencapai 754 orang dan melampaui jumlah minimal pasien uji klinis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui BP POM, yakni 696 orang. Seluruh pasien yang terlibat uji klinis tersebut adalah prajurit TNI AD yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Calon Perwira atau Secapa di Bandung, Jawa Barat. Bulan lalu lebih dari 1.000 siswa Secapa dinyatakan positif COVID-19 yang totalnya mencapai 1.308 orang. Sementara itu, Wahyu, dengan temuan obat ini, tim peneliti pun menyatakan bahwa membuka akses untuk seluruh pihak dalam membantu produksi obat COVID-19 tersebut, termasuk perusahaan non-plat merah atau pihak swasta juga dibuka untuk akses izin produksi maupun izin edar tersebut. Demikian, Wahyu, yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Kami kembalikan ke studio. Baik, Fatma Ayu melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.